Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, maka tanpa berpikir lagi, Mahesa Jenar pun meloncat ke atas punggung kudanya dan lari menyusul Gajah Sora. Wanamerta yang meskipun dapat mengambil kesimpulan yang sama atas kejadian yang disaksikannya, namun ia sama sekali tidak mengetahui tentang orang yang berjubah abu-abu yang telah dilihat oleh Gajah Sora dan Mahesa Jenar di tengah alun-alun. Karena itu, ia menjadi bingung dan tidak tahu apa yang akan dilakukan. Untunglah sebelum berangkat, Mahesa Jenar sempat berkata kepadanya, "Paman Wanamerta, Paman tidak perlu ikut bersama kami. Jagalah rumah ini baik-baik. Mungkin ada suatu perkembangan keadaan. Aduklah seluruh halaman rumah ini, meskipun kemungkinan untuk menemukan hantu itu tipis sekali." Setelah itu, Mahesa Jenar lenyap pula di atas punggung kuda abu-abu yang berlari dengan derap yang gemuruh seperti badai, mengejar Gajah Sora dengan kuda putihnya. Jarak antara rumah Gajah Sora dan pohon beringin yang berdiri tegak di tengah alun-alun yang seakan-akan tidak peduli atas apa yang sudah terjadi di sekitarnya itu tidaklah begitu jauh. Karena itu, dalam waktu yang singkat, mereka berdua telah berhasil mendekati ringin kurung itu. Maka mereka menjadi terkejut dan heran tak habis-habisnya ketika dari jarak yang sudah agak dekat, mereka masih melihat dua bayangan yang berloncat-loncat dan melontar ke sana kemari di antara sepasang beringin itu. Di sana masih jelas dapat disaksikan Pasing Singan dan Ki Ageng Pandan Alas bertempur, bahkan semakin sengit. Tetapi jubah yang dipakai oleh orang yang menyambar kedua keris pusaka itu tepat benar dengan jubah yang dipakai oleh Pasing Singan itu. Sebenarnya, dalam keadaan yang biasa, Gajah Sora akan dapat mempertimbangkan bahwa tidak mungkin dalam satu saat Pasing Singan dapat berada di dua tempat dan melakukan dua pekerjaan sekaligus. Tetapi pada saat itu, karena kemarahannya yang meluap-luap, ia membutuhkan wadah untuk menumpahkannya. Satu-satunya kemungkinan sebagai tempat penampungan kemarahan Gajah Sora adalah Pasing Singan yang sedang bertempur dengan Ki Ageng Pandan Alas itu. Meskipun ia tahu bahwa Pasing Singan bukanlah lawannya, karena orang itu memiliki ilmu yang sejajar dengan Ki Ageng Sora di Bayana, namun sama sekali Gajah Sora sudah tidak mampu lagi membuat pertimbangan-pertimbangan. Karena itu, dengan otak yang buntu, ia memacu kudanya habis-habisan, langsung mengarah kepada kedua orang yang sedang bertempur itu dengan Kiai Bancak siap di tangan. Melihat sikap Gajah Sora yang seolah-olah tidak dapat terkendali itu, Mahesa Jenar menjadi cemas. Sebenarnya ia sendiri merasa sangat marah atas hilangnya keris Nogososro dan Sabuk Inten. Tetapi karena justru hal itu terjadi di rumah Gajah Sora, maka Gajah Sora lah yang merasa lebih bertanggung jawab. Ditambah lagi cedera yang dialami oleh anak satu-satunya. Karena itu, bagaimanapun hebatnya kemarahan yang bergolak di dada, Mahesa Jenar masih dapat bersikap lebih tenang dari Gajah Sora. Maka segera Mahesa Jenar berusaha sekuat-kuatnya untuk memacu kudanya lebih cepat agar dapat menyusul Gajah Sora untuk mencoba mencegahnya berbuat sesuatu yang berbahaya. Dibungkukannya badannya dalam-dalam sampai melekat ke punggung kudanya. Namun kuda Gajah Sora bukanlah kuda sembarangan, larinya bahkan semakin cepat seperti angin. Pada saat itu, Gajah Sora sudah tidak dapat berpikir lain kecuali menyerang Pasing Singan habis-habisan. Ia sama sekali sudah tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi karena perbuatannya itu. Maka ketika jarak mereka
mereka sudah semakin dekat, segera Gajah Sora mengangkat tombak pusakanya. Tombak yang jarang sekali keluar dari rangkanya, tapi kali ini tombak yang ujungnya sudah membekas darah itu seolah-olah menjadi semakin haus dan puas. Untunglah bahwa Gajah Sora tidak bermaksud langsung menyerang Pasingsingan dengan tombak di tangan. Ternyata bagaimanapun gelap pikirannya, namun sebagai seorang yang cukup berpengalaman, nalurinya yang tajam masih dapat mempengaruhi tindakannya. Dengan hati yang dibakar oleh kemarahan, Gajah Sora mengangkat tombaknya yang bermaksud membinasakan Pasingsingan. Maka dengan sekuat tenaga, bahkan dengan ilmunya lebur saketi yang disalurkan lewat tangannya yang memegang tombak pusaka itu, ditambah lagi dengan tenaga dorong dari kecepatan berlari kuda putihnya yang seperti angin, Gajah Sora melepaskan tombaknya ke arah Pasingsingan yang sedang sibuk melayani Ki Ageng Pandan Alas. Perbuatan Gajah Sora itu sama sekali tak diduganya. Meskipun Pasingsingan sudah tahu bahwa Gajah Sora bersenjata, tetapi ia tidak mengira bahwa senjata itu akan dilemparkan kepadanya. Karena itu, ketika ia melihat Gajah Sora mengangkat tombaknya, Pasingsingan menjadi terkejut. Kalau saja pada saat itu Pasingsingan berdiri seorang diri, maka serangan Gajah Sora itu tidak akan berarti sama sekali baginya. Tetapi pada saat itu, ia sedang bertempur mati-matian melawan Ki Ageng Pandan Alas. Untuk melayani lawannya itu saja, Pasingsingan sudah harus mengerahkan segenap tenaganya. Apalagi tiba-tiba ia menerima serangan yang cukup berbahaya. Sebab bagaimanapun Gajah Sora bukanlah anak kemarin sore yang dengan begitu saja boleh diletakkan di luar garis. Karena itu, ketika Pasingsingan melihat sebatang tombak yang berkilauan seperti kilat datang menyambarnya, ia menjadi agak gugup. Meskipun demikian, ia adalah seorang tokoh yang namanya boleh disejajarkan dengan Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Sora Dipayana, Titis Anganten dan sebagainya. Karena itu, bagaimanapun sulitnya keadaan, masih saja ia mampu menghindari. Dengan suatu gerakan yang sukar dilihat dengan mata, Pasingsingan melontarkan diri jauh ke belakang dan seolah-olah hinggap di atas dinding ringin kurung. Sedang pada saat yang bersamaan, Ki Ageng Pandan Alas meloncat beberapa langkah ke belakang untuk menghindarkan diri dari kaki kuda Gajah Sora yang seakan-akan tidak lagi dapat dikendalikan seperti pikiran Gajah Sora. Apalagi ketika Gajah Sora melihat bahwa serangannya gagal, maka hatinya yang sudah terbakar itu rasa-rasanya menjadi semakin hangus. Dengan sekuat tenaga ia menarik kekang kudanya dan kemudian memutarnya menghadap ke arah Pasingsingan untuk segera menyerangnya kembali. Meskipun ia kini sudah tidak bersenjata, namun di telapak tangannya masih tersimpan aji lebur saketi. Tetapi tiba-tiba Gajah Sora terpaksa mengurungkan serangannya, sebab pada saat itu tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan tertawa menggelegar. Meskipun suara tertawanya tidak begitu keras, namun getarannya memukul-mukul seperti akan memecahkan dada. Ternyata meskipun tombak Gajah Sora tidak mengenai tubuh Pasingsingan, tetapi karena keadaan yang sulit, Pasingsingan agak terlambat menghindar, sehingga tombak yang menyambarnya itu menyobek jubah abu-abunya. Karena itu, ia merasa terhina sekali oleh seorang anak-anak saja. Maka ia menjadi marah sekali, dan terlontarlah kemarahannya itu lewat suara tertawanya yang mengerikan. Mahisa Jenar yang pada saat itu telah sampai pula ke tempat itu, segera menghentikan kudanya dan memusatkan segala kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara tertawa Pasingsingan yang mengerikan itu. Tetapi suara tertawa itu ternyata tidak segera berhenti,
malahan semakin berkepanjangan dan merupakan serangan-serangan yang datang bertubi-tubi dengan dahsyatnya. Ia pernah mendengar Lowoju menyalurkan kesaktiannya lewat suara tertawa yang menggeletar, sehingga memerlukan daya perlawanan yang kuat untuk tidak jatuh ke dalam pengaruhnya yang berbahaya. Tetapi suara tertawa Pasingsingan yang tidak begitu keras itu mengandung tenaga kesaktian yang jauh lebih hebat dari suara Lowoju. Karena itu, baik Mahesa Jenar maupun Gajah Sora pada saat itu harus mengerahkan segenap daya kekuatan batinnya untuk melawan pengaruh suara itu. Namun demikian kesaktian Pasingsingan yang tersalur lewat bunyi tertawa itu bagaikan jarum yang menusuk-nusuk ulu hati. Alangkah nyerinya, bahkan panas pula seperti dijilat lidah api. Meskipun pada saat itu Mahesa Jenar dan Gajah Sora telah mengerahkan segala kekuatannya, namun terasa tubuhnya menggigil dan semakin lama semakin kehilangan kesadaran. Baik Gajah Sora maupun Mahesa Jenar pernah mendengar kisah dari sahabat-sahabatnya yang sering mengarungi samudera-samudera besar, bahwa di Laut Cina terdapat sebuah pulau kecil yang sangat ditakuti, sehingga pulau itu dinamai Pulau Hantu. Apabila ada kapal yang terjerumus ke dekat pulau itu, maka akibatnya akan mengerikan sekali. Dari pulau itu terdengarlah berbagai macam nada orang tertawa-tawa dengan getaran yang dahsyat, sehingga orang yang mendengarnya akan menjadi gila karenanya. Bahkan tidak jarang di antara pelaut-pelaut itu kemudian menemui ajalnya dengan cara yang mengerikan. Ada yang terjun ke laut, ada yang mati lemas, dan ada yang mati karena saling bertempur dan menggigit. Dan sekarang, meskipun mereka tidak mendekati pulau hantu itu, mendengar pula suara tertawa yang mengerikan dan telah hampir berhasil merontokkan kesadaran mereka. Tetapi ketika Gajah Sora dan Mahesa Jenar sudah hampir benar-benar jatuh ke dalam pengaruh suara itu, tiba-tiba terdengarlah suara tembang yang mengalun, seolah-olah menyusur dedaunan dan sulur-sulur sepasang beringin itu. Kemudian dengan pengaruh yang sejuk, nada-nada itu menggetarkan udara dan menyusup ke dalam dada Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Suara tembang itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa pula, tetapi dayanya berlawanan dengan suara tertawa Pasingsingan. Suara tembang itu seolah-olah siraman air yang memadamkan api yang menyala-nyala, membakar kesadaran mereka. Maka, bersama-sama dengan daya perlawanan masing-masing, suara tembang itu segera dapat menenangkan pikiran Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Dan ketika mereka berdua bersama-sama menoleh ke arah suara itu, dilihatnya Ki Ageng Pandan Alas dengan enaknya duduk di atas tanah, bersandar dinding ringin kurung itu dengan kaki bersilang. Sikapnya seperti seorang anak gembala yang dengan tenangnya berdendang di bawah pohon rindang. Ketika itu, sinar matahari sedang dengan teriknya memanasi padang rumput. Lagunya adalah lagu kesayangan orang tua yang sudah sering didengar oleh Mahesa Jenar, yaitu lagu Dandang Guna. Lewat lagunya itu, Ki Ageng Pandan Alas pun telah memancarkan kesaktiannya pula untuk melawan kesaktian Pasingsingan. Pasingsingan yang merasa bahwa serangannya dapat digagalkan oleh Ki Ageng Pandan Alas menjadi semakin marah. Maka dengan menggeram hebat, ia berkata, "Setan tua, tidak dapatkah kau menahan dirimu untuk tidak mencampuri urusanku? Aku telah mencoba melupakan kelakuanmu di hutan Tambak Baya beberapa minggu yang lalu. Kini kembali kau berbuat gila. Pandan Alas, jangan menunggu sampai kesabaranku habis." Ki Ageng Pandan Alas seolah-olah tidak mendengar kata-kata Pasingsingan itu. Ia masih saja berlaku terus sampai kalimat yang terakhir. Melihat sikap Ki Ageng Pandan Alas yang seolah-olah tidak mempedulikan ancamannya, Pasingsingan menjadi bertambah marah. Kini
kesabarannya telah benar-benar habis. Menurut anggapannya, Gajah Sora, Mahesa Jenar dan Ki Ageng Pandan Alas telah bersepakat untuk bersama-sama menghinanya. Karena itu, ia telah bertekad untuk membuat perhitungan yang terakhir. Pandan Alas, biarlah aku berkata kepadamu demi persahabatan kita yang telah berpuluh-puluh tahun. Kalau kali ini kau tidak mau mendengarkan, biarlah untuk seterusnya kau tidak akan pernah mendengarnya lagi. Pandan Alas, coba kau tahan dirimu sedikit kali ini. Janganlah kau menghalangi aku untuk mengambil keris Nogososro dan Sabuk Inten. Kalau kau sendiri ingin memilikinya, sebaiknya kita berlomba siapakah yang mendapatkannya lebih dahulu. Juga terhadap kedua anak-anak yang tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan kau itu, biarlah aku bereskan dahulu. Yang seorang telah menghantam muridku dengan Sosoro Birowo di hutan Tambak Baya, sedang yang seorang lagi telah menyerang aku sehingga jubahku tersobek, kata Pasingsingan. Terdengarlah suara Ki Ageng Pandan Alas tertawa pendek. Jawabnya, Pasingsingan, benarkah aku pernah bersahabat dengan kau? Kalau dahulu aku mempunyai seorang sahabat yang bernama Pasingsingan pula, aku kira berbeda dengan Pasingsingan yang aku hadapi sekarang. Maksudmu? Tanya Pasingsingan. Suaranya terdengar bergetar menahan kemarahan yang sudah memuncak, tetapi karena ia memakai kedok maka kesan mukanya tak dapat diketahui. Maksudku adalah, jawab Ki Ageng Pandan Alas, Pasingsingan yang aku kenal sifatnya sama sekali berbeda dengan Pasingsingan yang sekarang berdiri di hadapanku. Pasingsingan yang aku kenal dahulu, meskipun wujud dan bentuknya tepat seperti kau saat ini, tetapi wataknya adalah berlawanan sama sekali. Menurut perhitunganku, Pasingsingan sahabatku itu tidak mungkin mengambil seorang murid yang menamakan dirinya Lowoijo. Tidak mungkin pula kini bekerja mati-matian untuk merampas keris Nogososro dan Sabuk Inten dari tangan murid sahabatnya yang lain, yang bernama Ki Ageng Pengging Sepuh, serta putra sahabatnya yang bernama Ki Ageng Sora di Bayana. Tampaklah tubuh Pasingsingan menggigil menahan diri. Nafasnya berjalan semakin cepat. Kembali terdengar suaranya yang dalam, yang seolah-olah melingkar-lingkar di dalam perutnya saja itu. Pandan Alas, lalu siapakah menurut dugaanmu aku ini? Ki Ageng Pandan Alas mengerenyitkan alisnya. Katanya, kenapa kau bertanya begitu? Bukankah kau menamakan dirimu Pasingsingan? Aku tidak membantah bahwa kau bernama Pasingsingan, tetapi kau bukan Pasingsingan sahabatku itu. Meskipun kau juga mempunyai tanda-tanda yang bersamaan dan ilmu gelap ngampar yang baru saja kau pertunjukkan untuk menjebol dada anak-anak itu. Gajah Sora dan Mahesa Jenar tak sepatah kata pun berani mencampuri perbantahan mereka. Setelah mereka berdua mengalami serangan Pasingsingan dengan nada tertawanya yang bernama gelap mengampar itu, mereka merasa betapa kecil diri mereka untuk menghadapinya. Untunglah bahwa Ki Ageng Pandan Alas berhasil menolong mereka, menyelamatkan dari pengaruh ilmu gelap mengampar yang dahsyat itu. Sekarang mereka berdua melihat kedua tokoh itu telah kehilangan kesabaran dan akan bertempur mati-matian. Maka sebaiknya bahwa mereka untuk sementara tidak usah mencampurinya. Maka bergesirlah dada mereka ketika mereka melihat Pasingsingan yang sedang marah itu. Tiba-tiba dari dalam jubahnya menarik sebilah pisau belati panjang. Pisau ini mirip benar bentuknya dengan pisau yang sering dipergunakan oleh gerombolan Lowoijo. Tetapi pisau ini tidak berwarna putih mengkilap, melainkan kuning berkilau-kilauan. Sambil memegang belati itu, Pasingsingan menggeram. Pandan Alas, aku tidak biasa bertempur dengan senjata kalau tidak sedang mempertimbangkan untuk memotong kepala seseorang. Sekarang kau di sini bertiga dengan tikus-tikus itu untuk bersama-sama mengeroyok aku. Biarlah,
Aku tidak akan mundur. Bahkan aku ingin membawa kepalamu bertiga ke Mentauk sebagai suatu bukti bahwa Pasingsingan tak dapat dihinakan orang. Melihat pisau belati panjang itu di tangan Pasingsingan serta mendengar kata-katanya, mau tidak mau hati Gajah Sora dan Mahesa Jenar bergetar hebat. Meskipun mereka bukan orang-orang kerdil yang takut mati, namun menghadapi seorang seperti Pasingsingan, mereka merasa gentar juga. Tetapi bagaimanapun apabila keadaan sudah memaksa, maka apapun yang akan terjadi, pasti harus dihadapi. Diam-diam Gajah Sora dan Mahesa Jenar memusatkan segala kemampuannya yang ada lahir batin dan disalurkannya menurut saluran masing-masing. Gajah Sora dengan lebur saketi dan Mahesa Jenar dengan sosro biruwonya. Ki Ageng Pandan Alas yang sejak tadi tampaknya acuh tak acuh saja, setelah melihat Pasingsingan bersenjata, menjadi agak terkejut juga. Perlahan-lahan ia berdiri dan dengan mata yang berapi-api, ia memandang Pasingsingan seperti memandang hantu. Rupa-rupanya, orang tua itu pun telah menjadi marah sekali. Pasingsingan, katanya, kau ingat bahwa dahulu kita pernah bertempur? Pasingsingan tidak segera menjawab. Agaknya ia sedang mengingat-ingat. Baru beberapa lama kemudian ia berkata, "Aku ingat Pandan Alas. Barangkali waktu itu kita baru pertama kali bertempur," sambung Ki Ageng Pandan Alas. "Bukankah begitu?" Kembali Pasingsingan mengingat-ingat. Jawabnya, "Apakah maksudmu dengan menceritakan kembali masa-masa yang telah lama silam itu? Banyak hal yang sudah tak dapat aku ingat kembali." "Aneh," sahut Ki Ageng Pandan Alas. "Pertemuan yang menarik itu, kau kira baik kau maupun aku tak akan melupakannya?" "Ya, aku ingat," jawab Pasingsingan kesal. "Waktu itu aku mengira kalau kau adalah seorang penjahat yang sedang menyembunyikan wajah aslimu di belakang kedokmu yang jelek itu. Tetapi setelah kita bertempur 3 hari 3 malam tanpa berkesudahan, barulah kita saling bertanya." "Pandan Alas," potong Pasingsingan, "adakah kau sedang mengorek rasa persahabatanku supaya aku memaafkan kau sekarang ini? Ketahuilah, aku sudah terlanjur mencabut pisauku ini, maka pisau ini harus menemukan korbannya. Kalau kau menyesal telah mencampuri urusanku, kau boleh pergi, tetapi tikus-tikus ini tetap di tanganku." Mendengar kata-kata Pasingsingan itu, bergeloralah dada Ki Ageng Pandan Alas yang biasanya senang berkelakar. Meskipun demikian, ia masih berkata tenang. "Kenapa kau takut mendengar cerita-cerita masa silam, Pasingsingan? Adakah sesuatu yang telah menyiksa perasaanmu sehingga kau tidak berani mengingatnya lagi?" "Persetan dengan masa lampau," bentak Pasingsingan. "Masa itu tak akan kembali lagi. Yang penting bagiku adalah masa kini dan masa depan perguruanku. Itu sebabnya aku bersikeras untuk menemukan keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten." Kembali terdengar suara tertawa Ki Ageng Pandan Alas yang dipaksakan. Katanya, "Tetapi hari ini adalah kelangsungan dari hari kemarin dan seterusnya. Hidupmu sekarang adalah kelanjutan dari hidupmu 25 tahun yang lalu." "Omongan orang sekarat," bantah Pasingsingan. "Aku dapat menjalani kehidupanku kini tanpa masa lampau itu. Dan masa lampau itu sama sekali tak berarti bagiku. Sebab masa lampau dari Pasingsingan itu bukan milikmu," jawab Ki Ageng Pandan Alas. Jawaban yang diucapkan oleh Ki Ageng Pandan Alas, meskipun diucapkan dalam nada yang rendah, tetapi mempunyai akibat yang hebat sekali.
Pasing Singan yang telah sekian lama menahan kemarahannya mendengar kata-kata Ki Ageng Pandan Alas dengan darah yang menggelegak, maka dijawabnya hampir berteriak, "Apa pedulimu? Bahkan aku sendiri tidak peduli kepada masa lampau itu. Dan sekarang menghadapi saat terakhirmu, kau tidak usah mengigau tentang Pasing Singan. Apakah aku Pasing Singan sahabatmu, ataukah Pasing Singan yang lain? Tidaklah penting bagimu. Tetapi Pasing Singan yang sekarang berada di hadapanmu inilah yang akan menentukan saat terakhirmu bersama-sama dengan kedua orang yang terlalu sombong itu. Nah, bersedialah untuk mati. Aku sudah hampir mulai." Ketegangan yang memuncak telah melibat otak Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Namun mereka melihat Ki Ageng Pandan Alas tersenyum pahit sambil berkata, "Nah, kalau demikian, aku yang seharusnya menentukan sikap pula. Kau tidak usah menyebut lagi demi persahabatan kita, sebab persahabatan di antara kita tidak pernah kita alami. Kalau aku menyebut masa lampau itu, hanyalah supaya aku yakin dengan siapa aku berhadapan. Sebab terhadap Pasing Singan sahabatku itu, tak mungkin aku bersikap keras. Sekarang silahkan mulai." Lalu tiba-tiba saja di tangan orang tua itu bercahayalah sinar yang gemilau. Itulah pusaka Ki Ageng Pandan Alas yang dahsyat yang bernama Kiai Sigar Penjalin. Suasana segera menjadi hening sepi, tetapi diliputi oleh ketegangan yang memuncak. Gajah Sora dan Mahesa Jenar duduk di atas kuda masing-masing seperti patung. Meskipun di dalam dada mereka bergolak berpuluh macam persoalan yang simpang siur, sebab di hadapan mereka dua orang tokoh sakti akan bertanding mati-matian, sehingga mereka berdua merasa perlu untuk mempergunakan pusaka masing-masing. Karena itu, maka pertempuran yang akan berlangsung pasti akan merupakan pertempuran antara hidup dan mati. Tetapi sampai beberapa saat, mereka masih berpijak pada tempatnya masing-masing. Tak seorang pun dari kedua tokoh sakti ini yang bergerak, sehingga terdengar kembali suara Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Pasing Singan, silahkan mulai. Aku sudah siap." Tetapi Pasing Singan tidak juga bergerak dan tidak menyahut pula. Ketika kata-katanya tidak mendapat sambutan, kembali Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Pasing Singan, kau jangan takut aku akan maju bersama kedua anak-anak itu. Sebenarnya aku merasa kurang perlu untuk mempergunakan pisau dapur yang tak berharga ini untuk melawanmu. Tetapi aku tidak ingin merendahkanmu, sehingga terpaksa aku mempergunakannya juga. Meskipun demikian, baiklah, aku katakan kepadamu, bahwa mungkin karena kau sama sekali tak menghargai masa lampaumu itulah, maka terasa ilmumu mengalami kemunduran." Mendengar kata Ki Ageng Pandan Alas itu, tampaklah tubuh Pasing Singan bergetar, serta tangannya yang memegang pusaka itu menggigil hebat. Ia sama sekali tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram hebat untuk menahan marahnya. Meskipun demikian, Pasing Singan masih tidak bergerak dari tempatnya. Sampai Ki Ageng Pandan Alas berkata, "Gajah Sora dan Mahesa Jenar, kenapa kalian datang kemari? Tak usahlah kalian menonton orang tua bermain-main. Barangkali bagi kalian, lebih baik apabila kalian kembali dan menjaga kedua keris itu." Mendengar kata Ki Ageng Pandan Alas, tergetarlah dada Gajah Sora dan Mahesa Jenar. Mereka segera teringat kepada kedua pusaka yang hilang itu. Maka jawab Gajah Sora, "Ki Ageng, ketika aku pulang tadi, aku masih sempat menyaksikan pusaka itu dicuri oleh Pasing Singan. Tetapi aku sama sekali tak berdaya untuk menahannya." Kata-kata itu menggelegar seperti guru yang meledak di atas kepala Ki Ageng Pandan Alas dan Pasing Singan, sehingga Ki Ageng Pandan Alas terloncat maju mendekati Gajah Sora sambil berteriak, "Apa katamu?
kedua pusaka itu hilang diambil Pasingsingan. Belum lagi Gajah Sora menjawab, terdengar Pasingsingan menyahut, "Gila, kau jangan mencoba memutarbalikkan keadaan. Tipu muslihat yang tak berharga itu jangan kau pamerkan di hadapanku, supaya aku tidak lagi berusaha untuk mendapatkan pusaka itu dari tanganmu." Maka terdengarlah Gajah Sora berkata, "Ki Ageng Pandan Alas, aku berkata yang sebenarnya, bahwa kedua keris itu telah hilang." "Tidak mungkin," potong Ki Ageng Pandan Alas. "Pasingsingan sejak kau meninggalkan kami, ia masih tetap bersama dengan aku." Gajah Sora menjadi ragu sebentar. Memang tidak mungkinlah bahwa Pasingsingan yang sedang bertempur dengan Ki Ageng Pandan Alas dapat mengambil kedua keris itu. Karena itu katanya kemudian dengan jujur, "Ki Ageng, aku tidak dapat memastikan dengan jelas siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Tetapi aku dapat melihat bahwa orang itu memakai jubah abu-abu, tepat pula seperti apa yang dipakai oleh Pasingsingan itu." "Apakah orang itu berkedok pula?" tanya Ki Ageng Pandan Alas. "Itulah yang tidak jelas," jawab Gajah Sora. Ki Ageng Pandan Alas tampak merenung. Rupa-rupanya ia sedang berpikir keras, apakah kira-kira yang telah terjadi. Tiba-tiba terdengarlah Pasingsingan berkata, "Aku dapat mempercayai omonganmu, Gajah Sora. Tampaknya kau memang tidak bermaksud membohongi kami. Dan rupa-rupanya karena itu pula kau menyerang aku dengan tombakmu. Nah, kalau demikian, aku tidak perlu terlalu lama lagi berada di sini. Sebab kedua keris yang aku kehendaki itu sudah tidak ada lagi. Tak ada gunanya lagi bagiku untuk melayani orang gila macam Pandan Alas. Tetapi meskipun demikian, sekali waktu aku ingin bertemu dengan kau kembali." Pasingsingan tidak menunggu jawaban lagi. Dalam waktu sekejap, ia telah hilang dari pandangan mereka. Maka tinggallah kini Ki Ageng Pandan Alas, Gajah Sora dan Mahesa Jenar yang telah maju pula mendekati Gajah Sora, serta kemudian bersama-sama meloncat dari punggung kuda masing-masing. "Mahesa Jenar," kata Ki Ageng Pandan Alas, "aku berharap sekali bahwa aku atau kalian berdua dapat menyerahkan kembali pusaka-pusaka itu ke Istana Demak. Tetapi rupa-rupanya keadaan belum mengizinkan." Gajah Sora dan Mahesa Jenar tidak menjawab sepatah kata pun. Mereka berdua merasa bahwa mereka ternyata tak dapat memenuhi keinginan orang-orang tua. Tampaklah bahwa Ki Ageng Pandan Alas terguncang pula hatinya. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, serta beberapa kali ia menghela nafas panjang. Sementara itu dari arah utara, tampaklah sebuah bayangan yang seolah-olah melayang di udara, mendekati mereka bertiga yang berdiri terpaku di antara kedua batang ringin kurung, yang masih saja acuh tak acuh pada keadaan di sekitarnya. Ternyata bahwa yang datang itu adalah Ki Ageng Sora Dipayana. Ketika dilihatnya bahwa Ki Ageng Pandan Alas berada di situ pula, maka segera ia menyapanya. "Selamat malam, Adi Pandan Alas. Apakah yang telah terjadi di sini?" Gajah Sora dan Mahesa Jenar segera membungkuk hormat. Namun dalam dada mereka terasa bahwa jantung mereka berdenyut semakin cepat. "Selamat malam, Kakang," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Aku baru saja bermain-main di sini bersama Pasingsingan." "Pasingsingan?" ulang Ki Ageng Sora Dipayana sambil mengerutkan keningnya. Rupa-rupanya ia datang bersama muridnya Lowo Ijo. "Rupa-rupanya orang itu benar-benar menginginkan kedua pusaka Demak yang disimpan oleh putramu," jawab Ki Ageng Pandan Alas. "Tidak hanya Pasingsingan," jawab Ki Ageng Sora Dipayana. "Untunglah bahwa Adi berada pula di sini, sebab aku tadi sedang sibuk melayani tamu dari Lodaya." "Simarudra," potong Ki Ageng Pandan Alas. "Ya, ia datang bersama menantunya,
dengan maksud yang sama. Hebat, hebat sekali, desis Ki Ageng Pandan Alas. Setan dari Lodaya itu memerlukan datang pula rupanya. Tetapi, sambung Ki Ageng Pandan Alas setengah berbisik, tanyakanlah kepada putramu apa yang telah terjadi. Tampaklah Ki Ageng Sora Dipayana menarik alisnya sehingga hampir bertemu. Ada apa Gajah Sora? Tanya Ki Ageng Sora Dipayana kepada Gajah Sora. Agaknya telah terjadi sesuatu. Maka segera Gajah Sora menceritakan tentang apa yang telah dilihatnya pada saat lenyapnya keris Nogo Sosro dan sabuk inten dari rumahnya. Mendengar keterangan Gajah Sora, hati Ki Ageng Sora Dipayana terguncang hebat, sampai tubuhnya menggigil. Wajahnya yang bening itu segera menjadi seolah-olah diaduk oleh kemarahannya. Setan manakah yang telah mengganggu kami itu? Geramnya. Adipandan Alas, katanya kemudian, bukankah kau tidak melepaskan pasing-singan itu barang sekejap? Tidak, Kakang, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Ia tetap dalam pengawasanku. Kembali keadaan menjadi sunyi, kesunyian yang tegang, masing-masing dikuasai oleh perasaan yang bercampur baur di antara marah, kesal, dan kecewa. Akhirnya berkatalah Ki Ageng Sora Dipayana, Gajah Sora dan Mahesa Jenar, memang apa yang terjadi adalah di luar kemampuanmu berdua. Apalagi kalian, kami yang tua-tua ini pun menjadi pusing karenanya. Mungkin ada sesuatu yang tak beres pada pasing-singan itu. Bukankah begitu Adipandan Alas? Ki Ageng Pandan Alas mengangguk mengiyakan, lalu ia berkata, aku menjadi sulit untuk mengatakan tentang pasing-singan. Rasa-rasanya memang ada sesuatu yang tidak wajar. Meskipun demikian aku masih belum berani meyakinkan bahwa ada lebih dari satu pasing-singan. Kalau begitu, marilah kita lihat rumah itu. Ajak Ki Ageng Sora Dipayana. Barangkali ada sesuatu yang dapat menunjukkan tanda-tanda siapakah yang telah mengambil kedua keris itu. Maka segera berangkatlah mereka menuju ke rumah Gajah Sora. Setelah Gajah Sora memungut kembali pusakanya, mereka menjadi terkejut ketika mereka melihat kesibukan yang luar biasa. Segera mereka meloncat lebih cepat untuk segera dapat mengetahui apakah yang telah terjadi. Ternyata di Pringgitan, mereka melihat Wana Merta dan Sawung Rana menggeletak tak sadarkan diri. Sedang di sudut yang lain Panjawi yang luka parah menggeletak tak berdaya. Ketika mereka melangkah memasuki bagian dalam rumah Gajah Sora, mereka melihat Nyai Ageng Gajah Sora duduk bersimpuh. Sedang di pangkuannya terletak kepala Arya yang masih pingsan. Melihat kejadian itu semua, kembali Gajah Sora tergugah kemarahannya. Tetapi ia tidak mampu berbuat apa-apa, sehingga karena itu giginya terdengar gemeretak dan nafasnya berjalan semakin cepat. Sebenarnya ketika Ki Ageng Sora Dipayana menyaksikan kejadian itu, hatinya tergetar pula, tetapi wajahnya nampak tenang-tenang saja. Perlahan-lahan Ki Ageng Sora Dipayana membungkuk, meraba dada Arya dan meneliti bagian-bagian tubuhnya yang lain. Dari cerita Gajah Sora, ia sudah tahu apakah yang menyebabkan Arya luka-luka. Tetapi tentang Wana Merta, Sawung Rana Panjawi serta beberapa orang pengawal yang lain belumlah diketahuinya. Sedang di muka ruang tidur Gajah Sora masih menggeletak sesosok tubuh yang masih belum dikenal. Apakah yang sudah terjadi dengan Paman Wana Merta dan yang lain-lain? Tiba-tiba terdengar suara Gajah Sora gemetar. Istri Gajah Sora menjawab, ketika aku mendengar ribut-ribut, aku waktu itu sedang mengatur orang-orang yang mengungsi ke rumah ini di belakang. Segera aku berlari masuk. Aku sudah tidak sempat menjumpai Kakang Gajah Sora dan Adi Mahesa Jenar.
yang katanya sedang mengejar seseorang berjubah abu-abu yang mencuri kedua pusaka simpanan Kakang. Tetapi tidak beberapa lama, muncullah begitu tiba-tiba saja di hadapan kami. Aku, Paman Wanamerta dan Paman Sawung Rana, seorang yang pendek bongkok dan berwajah menakutkan, seolah-olah ia pernah mengalami suatu penyakit yang mengerikan. Orang itu datang kemari juga untuk mencari keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Paman Wanamerta menyatakan bahwa ia tidak tahu menahu kedua keris itu, serta menceritakan dengan betul apa yang sudah terjadi. Tetapi rupa-rupanya orang itu tidak percaya, sehingga terjadilah pertempuran antara orang itu seorang melawan Paman Wanamerta berdua dengan Paman Sawung Rana, yang kemudian dibantu juga oleh Panjawi dan beberapa orang. Tetapi ternyata bahwa dengan mudahnya orang itu dapat mengalahkan mereka. Lalu langsung dibongkarnya segala barang-barang yang ada di rumah ini untuk mendapatkan kedua keris itu. Baru setelah ia yakin benar-benar bahwa kedua keris itu tak dapat ditemukan, maka seperti pada saat ia datang, segera ia pun lenyap. Mendengar cerita itu, betapa terkejutnya Gajah Sura dan Mahesa Jenar. Orang itu pasti seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi pula. Tetapi terlebih-lebih lagi adalah Ki Ageng Sora Dipayana dan Ki Ageng Pandan Alas, sehingga nampaklah wajah mereka berubah. Kedua orang itu hampir bersama-sama menyebutkan suatu nama yang cukup menggetarkan. Itulah Bugel Kaliki dari Gunung Cermai. Mendengar nama itu disebut, barulah Gajah Sora dan Mahesa Jenar sadar betapa berbahayanya orang itu. Ia pernah mendengar nama Bugel Kaliki dari lembah Gunung Cermai itu dari mulut seorang sakti dari Banyuwangi, Titis Anganten. Dalam sekejap itu, tiba-tiba kesunyian mencekam suasana. Yang terdengar hanyalah tarikan nafas mereka yang dengan tegang membayangkan apakah kira-kira yang telah terjadi. Rupanya hantu itu telah mendengar pula tentang keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabuk Inten. Akhirnya terdengar Ki Ageng Pandan Alas berkata perlahan, "Keadaan telah menjadi sedemikian rumit serta saling berkait." Jawab Ki Ageng Sora Dipayana, "Mengenai Bugel Kaliki itu sudah jelas," sambung Ki Ageng Pandan Alas. Dan ia tidak mendapatkan apa yang dicari setelah dengan leluasa ia menggeledah setiap sudut di dalam rumah ini. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa ia tidak akan kembali lagi kemari. Tetapi ia akan mencari di tempat-tempat lain. Yang belum kita ketahui, justru yang berhasil membawa kedua pusaka itu, seorang yang berjubah abu-abu seperti jubah yang selalu dipakai oleh Pasingsingan. Alis Ki Ageng Sora Dipayana yang sudah putih itu tampak bergerak-gerak. Rupa-rupanya ia pun sedang berpikir hebat. Akhirnya terdengarlah ia berkata, "Gajah Sora dan Mahesa Jenar, rupa-rupanya belum saatnya aku yang tua-tua ini menghabiskan sisa hidup kami untuk menikmati ketentraman. Rupa-rupanya kini kami tidak dapat tinggal diam, menyendiri di puncak-puncak bukit. Aku tahu bahwa kau tentu bingung mengalami peristiwa-peristiwa ini. Jangan cemas, sebab kami pun telah pula menjadi bingung." Ki Ageng Pandan Alas tersenyum mendengar kata-kata sahabatnya. Sambungnya, "Jadi, kalian mempunyai kawan-kawan yang cukup banyak dalam kebingungan kalian." "Ah, kau badut tua," potong Ki Ageng Sora Dipayana. "Maksudku, kami pun menjadi bingung, apalagi kalian yang masih muda-muda. Nah, sekarang Gajah Sora, kau dapat mengundang Ki Lemah Telasih. Suruhlah orang itu mengobati anakmu dan orang-orangmu yang luka parah. Aku yakin bahwa luka-luka anakmu dan orang-orang itu tidak akan sampai membahayakan jiwanya di tangan Ki Lemah Telasih. Sekarang, aku kira justru Banyu Biru ini dapat aku tinggal dengan aman setelah kedua keris itu lenyap. Tetapi percayalah bahwa kepergianku itu merupakan suatu usaha untuk menemukannya pula.
Sambung Ki Ageng Soradipayana. Gajah Sora menundukkan kepalanya, kemudian terdengarlah ia menjawab dengan suara yang dalam dan gemetar. Ayah, maafkan aku yang sudah setua ini, masih saja selalu mengganggu ketentraman hidup ayah. Tetapi hal ini adalah benar-benar di luar kemampuanku. Terdengarlah Ki Ageng Soradipayana tertawa pendek. Jawabnya, jangan salahkan dirimu. Akulah yang tidak mampu menjadikan kau orang yang luar biasa. Tak apalah, sekarang biarlah aku pergi dengan Adipan dan Alas. Mungkin arah kita berbeda, tetapi tujuan kita adalah sama, menemukan kedua keris itu kembali. Sebab permainan ini sudah mulai dicampuri pula oleh orang-orang tua. Gajah Sora tidak dapat menjawab kata-kata ayahnya. Ia menjadi terharu sekali. Sebaliknya Mahesa Jenar merasakan betapa sepi hidupnya sepeninggal gurunya. Tak ada lagi orang yang menjadi tempat mengadu dan mohon pertolongan. Meskipun ia merasa bahwa sebagai seorang laki-laki, dirinya lah tempat untuk mengadu. Serta pada dirinya itu pula lah kepercayaan yang terakhir harus dilandaskan. Tetapi menghadapi kenyataan itu, dirasakan betapa pahitnya hidup Mahesa Jenar yang sebatang kara di antara manusia-manusia perkasa yang dalam setiap saat memungkinkan adanya bentrokan-bentrokan yang hanya dapat diselesaikan dengan mengadu kesaktian. Tetapi hati Mahesa Jenar agak terhibur juga melihat adanya orang-orang tua seperti Ki Ageng Pandan Alas, Ki Ageng Soradipayana, dan Titis Anganten yang sudah pernah dirasakan betapa persahabatan mereka dengan gurunya melimpah pula kepada dirinya. Sesaat kemudian terdengarlah Ki Ageng Pandan Alas berkata, Gajah Sora dan Mahesa Jenar, aku sependapat dengan Kakang Soradipayana. Sebab berhadapan dengan orang-orang tua macam Simarudra, Pasingsingan, Bugel Kaliki, harus orang-orang tua pula lah yang melayaninya. Meskipun bagi kami sebenarnya lebih senang minum-minum sambil mengunyah jadah jenang alot. Bukan begitu, Kakang? Ki Ageng Soradipayana tersenyum, lalu jawabnya, begitulah kira-kira. Dan sekarang, marilah kita mulai kehidupan kita seperti beberapa puluh tahun yang lalu. Seperti seekor burung yang lepas di udara, hinggap dari satu dahan ke lain dahan, dari satu cabang ke lain cabang. Tetapi aku tak akan sebebas dahulu, sahut Ki Ageng Pandan Alas, sebab aku sekarang mempunyai seorang murid. Akan aku bawa muridku itu untuk menambah pengalamannya. Murid? Potong Ki Ageng Soradipayana. Iya, muridku seorang pemuda tampan yang masih seperti batu pecahan, jawab Ki Ageng Pandan Alas. Dan aku harus mengasahnya sejak mulai gosokan yang pertama. Untunglah bahwa ia memiliki bakat yang baik. Setelah mengadakan beberapa persiapan dan pesan-pesan, Ki Ageng Soradipayana dan Ki Ageng Pandan Alas segera minta diri untuk memulai penghidupan dalam pengembaraan yang kedua sejak mereka menghentikan pengembaraan mereka pada masa muda mereka. Mereka tidak perlu lagi menunggu sampai esok atau lusa, sebab bagi seorang pengembara, siang atau malam itu sama saja. Gajah Sora, suami istri dan Mahesa Jenar melepas mereka dengan perasaan yang berat dan terharu. Orang-orang tua yang seharusnya tinggal menikmati hasil lelah masa mudanya masih harus bekerja keras untuk kesejahteraan umat manusia. Tak ada yang membatasi umur kita untuk berjuang, kata Ki Ageng Soradipayana ketika ia melangkah keluar gerbang halaman yang disambung oleh Ki Ageng Pandan Alas. Hai Mahesa Jenar, adakah kau dahulu memenuhi permintaanku? Menunggu sampai jagungku tua? Kalau begitu, aku akan singgah dahulu ke sana untuk menikmati 2-3 buah jagung bakar. Belum lagi
Mahesa Jenar menjawab, seperti terbang Ki Ageng Pandan Alas segera lenyap di gelap malam. Ki Ageng Soradipayana tersenyum melihat tingkah laku sahabatnya itu. Katanya, memang Adi Pandan Alas dalam keadaan yang bagaimanapun juga tetap saja dapat tertawa. Dengan begitu, rupa-rupanya ia akan panjang umur. Nah, Gajah Sora dan Mahesa Jenar, hati-hatilah dengan pekerjaanmu masing-masing. Mudah-mudahan semuanya selamat dan baik. Biarlah aku pergi sekarang. Gajah Sora dan Mahesa Jenar bersama-sama mengangguk hormat dan mengucapkan selamat jalan. Maka berangkatlah Ki Ageng Soradipayana ke arah yang bertentangan dengan Ki Ageng Pandan Alas. Orang tua itu melangkah perlahan-lahan seperti orang yang sedang berjalan-jalan menghirup kesejukan udara malam. Setelah Ki Ageng Soradipayana lenyap dari pandangan mereka dan tenggelam dalam kehitaman malam, segera Gajah Sora dan Mahesa Jenar masuk kembali ke dalam rumah. Dilihatnya di sana Ki Lemah Telasih telah datang dan telah mencoba mengobati Arya Saloka, Wana Merta, Sawung Rana, Panjawi dan orang-orang yang terluka dengan ramuan dedaunan dan dengan memijat-mijat berusaha mengembalikan urat-urat yang salah letak. Ki Lemah Telasih tampaknya masih agak lebih muda dari Ki Asem Gede, tetapi tubuhnya jauh lebih besar dan lebih tinggi. Hanya matanya sajalah yang mirip benar dengan Ki Asem Gede, sejuk dan damai. Dengan cekatan ia merawat orang-orang yang terluka itu berganti-ganti, sehingga beberapa saat kemudian semua telah diobatinya dan dibaringkannya di tempat yang tenang. Nyai Gajah Sora masih saja merenungi putranya yang terbaring di balai-balai tempat tidur ayahnya dengan tanpa bergerak. Sedang di mata Nyai Ageng Gajah Sora itu kadang-kadang masih tampak butiran-butiran air mata yang satu-satu menetes memercikan kesedihan hatinya. Tetapi karena kepandaian Ki Lemah Telasih, nafas Arya Saloka telah mulai berjalan teratur dan detak jantungnya sudah mulai berjalan wajar. Gajah Sora dan Mahesa Jenar duduk berdiam diri sebelah menyebelah dari ruang tidur tempat Arya terbaring. Wajah-wajah mereka tampak suram, serta pandangan mereka seakan-akan jauh menembus lantai kelam yang tak dikenal. Suasana menjadi sepi. Di kejauhan terdengar semakin jelas gonggongan anjing-anjing liar bersahut-sahutan, seolah-olah mereka berkata bahwa malam adalah milik mereka. Sepi malam yang mencekam itu kemudian dipecahkan oleh suara Ki Lemah Telasih. Ki Ageng, luka-luka Ananda Arya tidaklah begitu berat. Mudah-mudahan atas kemurahan Tuhan, dalam waktu yang singkat luka itu akan segera sembuh kembali. Gajah Sora menoleh perlahan-lahan ke arah Ki Lemah Telasih. Katanya, syukurlah Kakang, mudah-mudahan Tuhan memperkenankan. Lalu bagaimana dengan Paman Wana Merta, Sawung Rana, Panjawi, dan lain-lain? Tampaknya luka-luka mereka pun akan dapat disembuhkan. Ki Ageng Gajah Sora mengangguk-anggukkan kepalanya. Namun bagaimanapun, hilangnya keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten telah merupakan suatu lecutan pedih yang tak akan pernah dilupakan. Tiba-tiba tanpa disengaja, pandangan mata Gajah Sora terlempar ke arah sesosok tubuh yang masih belum ada seorang pun yang berani mengubah letaknya, yang menggeletak di muka ruang tidur Gajah Sora. Seketika itu dadanya menggelora kembali, tetapi dicobanya untuk menenangkan dirinya. Perlahan-lahan ia berdiri dan memeriksa mayat yang masih belum berkisar sama sekali itu. Tetapi pada mayat itu sama sekali tak dijumpainya tanda-tanda apapun yang dapat memberi petunjuk tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Karena itu, ia pun segera duduk kembali. Suasana di dalam rumah itu kembali dikuasai oleh kesepian yang menekan.
Tetapi di dalam setiap dada orang-orang yang berada di dalam rumah itu, bergulatlah perasaan-perasaan yang simpang siur. Di dalam kesepian malam, di sela-sela gonggong anjing-anjing liar dan pekik burung-burung malam, lamat-lamat terdengarlah derap kaki kuda yang menderu-deru. Semakin lama semakin dekat. Mahesa Jenar dan Gajah Sora segera mengangkat kepalanya untuk mengetahui dari manakah datangnya suara-suara itu. Suara itu ternyata adalah suara derap dari berpuluh-puluh ekor kuda. Tetapi karena sampai beberapa lama masih tidak terdengar tanda apapun, maka tahulah mereka bahwa rombongan itu pasti bukanlah rombongan dari orang-orang yang menyerang Banyu Biru. Dan apa yang diduganya adalah benar. Rombongan itu adalah rombongan dari Laskar Banyu Biru yang telah berhasil mengusir laskar-laskar yang menyerbu daerah mereka. Di antara mereka adalah Ki Ageng Lembu Sora, Pandan Kuning, dan tokoh-tokoh lainnya. Sampai di halaman rumah Gajah Sora, segera mereka turun dari kuda masing-masing. Dengan wajah berseri-seri mereka segera masuk. Tetapi demikian mereka melangkah masuk, segera mereka menjadi terkejut dan bertanya-tanya. Di hadapan mereka terkapar sesosok mayat, sedang di balai-balai di sisi-sisi ruangan itu terbaring pula Wana Merta, Sawung Rana, Panjawi, dan beberapa orang lagi. "Apakah yang terjadi di rumah ini, anak mas?" tanya Pandan Kuning gugup. "Beberapa orang telah datang ke rumah ini dan mengaduk segala isinya," jawab Gajah Sora. Lembu Sora ketika melihat orang yang terbaring di depan ruang tidur Gajah Sora itu menjadi terkejut. Wajahnya segera berubah, tetapi sebentar kemudian ia telah berhasil menguasai dirinya kembali. Meskipun demikian, segera ia melangkah masuk, langsung menuju ke arah mayat yang masih terkapar itu. Dengan kakinya ia menggerak-gerakkan tubuh itu dan membalikkannya sehingga mayat itu terlentang. Bagaimanapun Lembu Sora mencoba menahan hatinya, Mahesa Jenar dapat menangkap suatu kesan yang aneh pada wajah Lembu Sora itu. "Siapakah orang ini, Kakang?" tanya Lembu Sora kepada Gajah Sora. Gajah Sora sama sekali tidak memperhatikan wajah adiknya, sehingga tak suatu pun dapat ditangkap dari kelakuan Lembu Sora yang menurut tangkapan Mahesa Jenar agak kurang wajar. "Entahlah, Adi," jawab Gajah Sora. "Ia termasuk salah seorang dari 3 orang yang telah memasuki rumah ini." "3 orang?" ulang Lembu Sora terkejut. "Iya, 3 orang. Dan 1 dapat dibinasakan. Dialah orangnya yang tak beruntung, dapat dibunuh oleh Arya dengan tombak pusaka Kiai Bancak," sambung Gajah Sora. "Arya dapat membunuh orang ini?" Agaknya bagi Lembu Sora sangatlah mustahil bahwa Arya dapat berbuat demikian. Gajah Sora mengangguk mengiyakan. "Siapakah yang 2 lagi?" tanya Lembu Sora lebih lanjut. "Yang kedua aku tidak tahu," jawab Gajah Sora. "Sedang yang ketiga adalah Bugel Kaliki." "Bugel Kaliki? Siapakah orang itu?" tanya Lembu Sora. Akhirnya Gajah Sora dengan agak segan-segan terpaksa menceritakan tentang kedatangan tokoh-tokoh sakti ke dalam rumah ini. "Adakah salah seorang dari mereka berhasil mengambil keris Kiai Nogososoro dan Sabuk Inten?" tanya Lembu Sora lebih lanjut. "Orang kedua yang tak kukenal itulah yang membawanya," jawab Gajah Sora. Mendengar jawaban itu, wajah Lembu Sora berubah menjadi merah membara, tubuhnya gemetar serta giginya gemeretak. Rupa-rupanya ia pun marah sekali akan hilangnya kedua pusaka simpanan kakaknya itu. Tetapi dalam tanggapan Mahesa Jenar, sama sekali bukanlah demikian. Bagaimanapun ia sudah mempunyai prasangka yang tidak baik terhadap Lembu Sora. "Tidakkah Kakang dapat mencurigai seseorang?" kata Lembu Sora tiba-tiba. Mendengar kata-kata adiknya itu, Gajah Sora terkejut.
Ia tidak tahu maksud kata-kata itu. Melihat kesan itu, Lembu Sora menyambung, "Kakang, aku percaya akan kesetiaan rakyat Banyu Biru terhadap Kakang, sehingga tidaklah mungkin mereka mau mengkhianati Kakang. Tetapi ternyata keris itu lenyap juga. Meskipun menilik cara penjagaan halaman ini adalah tidak mungkin sama sekali, kecuali orang macam Bugel Kaliki. Tetapi barangkali Kakang lupa bahwa di antara rakyat Banyu Biru yang setia ini, di dalam rumah ini terdapat orang lain." Kata-kata yang diucapkan dengan tegas itu terdengar di telinga Mahesa Jenar seperti petir yang meledak di tengkuknya. Mahesa Jenar adalah bekas seorang prajurit yang berwatak kesatria, serta benar-benar seorang laki-laki jantan. Ia sendiri sangat membenci sifat-sifat licik dan curang. Sekarang didengarnya lewat telinganya sendiri, seseorang memfitnahnya, menuduhnya berbuat curang dan pengkhianatan terhadap Gajah Sora, yang meskipun belum begitu lama dikenalnya, tetapi karena sifat-sifatnya serta persamaan tujuan, maka orang itu sudah dianggapnya lebih dari seorang sahabat biasa. Karena itu, maka segera darahnya bergolak, dadanya tiba-tiba terasa sesak oleh desakan kemarahan. Untunglah bahwa masih diingatnya bahwa di ruangan itu terbaring beberapa orang yang terluka, serta di dalam ruang sebelah putra Gajah Sora masih juga belum sadarkan diri. Karena itu, sekuat-kuatnya ia masih mencoba menguasai dirinya. "Adi Lembu Sora," kata Gajah Sora, "kau jangan terlalu cepat mengemukakan pendapat sebelum kau pikirkan masak-masak untung ruginya. Sudah aku katakan bahwa aku sendiri dapat melihat orangnya yang mengambil pusaka-pusaka itu. Jadi kalau benar dugaanmu, pasti akulah orangnya yang pertama-tama akan bertindak." Rupa-rupanya Lembu Sora masih belum puas mendengar jawaban kakaknya, maka ia menyahut, "Untuk melakukan pekerjaan itu, tidaklah perlu harus ditangani sendiri. Tetapi adanya seorang asing di dalam halaman ini telah merupakan suatu kemungkinan untuk menuntun datangnya orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebab segala sesuatu telah dapat dipersiapkannya dengan seksama." Jantung Mahesa Jenar rasa-rasanya hampir meledak mendengar kata-kata itu. Tetapi ketika ia melihat Gajah Sora telah berdiri dari duduknya, ia masih mencoba sekuat-kuatnya menahan diri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogo Sosro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.